Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat bersama dengan keluarga di rumah ya. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2 dengan pembelajaran yang kedua. Muatan pelajarannya adalah IPA dan SPDB. Silakan disiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada hal yang penting, langsung kalian bisa mencatatnya. Kita awali dengan baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajarannya. Siap ya? Iya. Kita akan belajar muatan IPA terlebih dahulu ya. Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, di sini ada gambar Siti sedang membantu ibunya memasak. Nah, Siti berkata pada ibunya bahwa dia baru saja belajar tentang perpindahan panas dan dia sudah tahu mengapa jika air direbus lama-kelamaan akan mendidih. Lalu ibunya berkata bahwa bisa menjelaskan bagaimana cara air ini bisa mendidih. Siti pun bisa menjelaskan air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Nah, air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Ya, jadi ini akan bergerak ke atas ya, seperti ini ya. Kemudian yang di atas juga akan turun ke bawah. Ya. Begitu dan seterusnya. Hingga air ini mendidih. Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya peristiwa perpindahan panas secara konveksi ini terjadi pada zat cair dan juga gas. Berikut contoh perpindahan panas konveksi. Yang pertama adalah merebus air, kemudian memanaskan minyak, kemudian ada peristiwa angin darat, dan juga peristiwa angin laut. Ini adalah beberapa contoh perpindahan panas secara konveksi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perpindahan panas, peristiwanya yaitu merebus air. Nah, untuk memanaskan minyak kurang lebih sama dengan merebus air ya. Coba sekarang kita akan bahas tentang peristiwa angin darat. Peristiwa angin darat ini terjadi saat malam hari. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Jadi bertukar antara posisi udara yang ada di darat dengan yang ada di laut. Jadi peristiwa terjadinya angin darat yaitu pada malam hari. Biasanya digunakan atau dimanfaatkan bagi nelayan untuk pergi melaut. Jadi para nelayan pergi mencari ikan itu biasanya pada malam hari. Satu lagi yaitu peristiwa angin laut. Peristiwa angin laut ini terjadi saat siang hari. Karena angin laut terjadi karena pada siang hari ya. Saya ulangi, peristiwa angin laut terjadi saat siang hari. Air laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibanding di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat, menggantikan tempat udara yang naik tadi. Jadi ini biasanya digunakan oleh nelayan untuk kembali ke darat ya. Sekarang kita akan masuk pada muatan SPDB.
Ya, sebagaimana kamu tahu bahwa negeri kita ini memiliki berbagai bentuk seni. Salah satunya adalah seni tari. Masih ingatkah kamu tentang pola lantai pada tarian? Coba kita ingat kembali ya. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai sangat penting agar penari mengetahui arah perpindahan gerak supaya tidak saling bersinggungan atau bertabrakan. Nah, tarian yang menggunakan pola lantai juga menjadikan tarian ini lebih indah. Nah, apa saja pola lantai itu? Secara umum, pola lantai dibagi menjadi dua, yaitu pola lantai dengan menggunakan garis lurus, pola lantai dengan menggunakan garis lengkung. Kalau pola lantai dengan garis lurus yaitu ada pola lantai garis horizontal, pola lantai vertikal, pola lantai diagonal. Kemudian yang kedua, pola lantai garis melengkung ini ada pola lantai lingkaran, pola lantai angka 8, dan pola lantai garis lengkung depan dan garis lengkung ke belakang. Pola lantai garis lurus maupun pola lantai garis melengkung itu seperti apa? Ini contohnya saya akan tunjukkan ya. Seperti itu. Jadi kalau ini horizontal, pola lantai vertikal, kemudian pola lantai diagonal seperti huruf X. Kalau pola lantai garis lengkung, ada yang pertama seperti ini. Ini ada yang lingkaran. Ya. Kemudian ada pola lantai angka 8. Seperti angka 8 seperti ini ya. Kemudian ada pola lantai garis lengkung ke depan dan juga ada lengkung ke belakang seperti ini. Sekarang kita akan lihat contoh tarian yang menggunakan pola lantai seperti ini, vertikal pada gambar ini ya, tari Yospan dari Papua ya. Jadi pola lantainya adalah lurus vertikal. Gambarnya seperti ini ya. Kemudian yang kedua ada juga contoh tari randai dari Sumatera Barat. Pola lantainya apa di situ? Ya, pola lantainya yaitu melengkung yang berbentuk lingkaran. Jadi pola gambarnya seperti apa? Pola gambarnya seperti ini, ya kan? Melengkung seperti ini. Baik anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga membantu kalian untuk bisa memahaminya. Tetap semangat belajar, semangat beribadah, jaga selalu kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.